Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salwa Zakia Jusni dengan NPM 21110111047. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah marketing global pada bab lingkungan pemasaran global. Saya akan membahas mengenai negara Denmark dan Zimbabwe. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan negara Denmark. Ekonomi sistem dalam negara Denmark mendukung standar hidup yang tinggi, produk nasional bruto per kapitanya termasuk yang tertinggi di dunia, dengan layanan sosial yang dikembangkan dengan baik, perekonomian terutama didasarkan pada industri jasa, perdagangan, dan manufaktur. Ekonomi Denmark adalah ekonomi campuran modern dengan standar hidup yang nyaman, tingkat layanan dan transfer pemerintah yang tinggi, dan ketergantungan yang tinggi pada sektor perdagangan luar negeri. Perekonomian didominasi oleh sektor jasa dengan 80% dari semua pekerjaan, sedangkan 11% dari seluruh karyawan bekerja di bidang manufaktur dan 2%-nya di bidang pertanian. Stage market development pada negara Denmark merupakan negara yang maju dan termasuk negara dengan penghasilan tertinggi dengan gross national product-nya mencapai 99.440 dolar pada tahun 2002. Untuk nilai ekspor dalam negara Denmark dilaporkan sebesar 11,4 US dollar Amerika dan per tahun 2022 bulan Desember rekor ini naik dari sebelumnya yaitu 10,8 dolar untuk tahun 2022 pada bulan November, di mana nilai ekspor didominasi pada produk obat-obatan sebesar 15%. Nilai impor pada negara Denmark didominasi dengan minyak sebesar 11%. Sedangkan nilai tukar Denmark melakukan kebijakan nilai tukar tetap terhadap euro, ini berarti bahwa nilai kron Denmark harus tetap stabil terhadap euro. Jenis jasa atau barang yang dibutuhkan pada negara tersebut, berdasarkan data impor Denmark, pasokan impor paling banyak yaitu mineral, oils, sebanyak 11% yang harus diimpor. Sedangkan hambatan Denmark dalam perdagangan internasional yaitu kebijakan luar negeri Denmark yang mengikuti kebijakan Uni Eropa yang antara lain cenderung proteksionis terhadap pasar Eropa dan terdapat kecenderungan Islamophobia dalam skala terbatas. Lalu yang selanjutnya adalah negara Zimbabwe. Economic system pada negara ini yaitu pembangunan ekonomi Zimbabwe terus terhambat oleh ketidakstabilan harga dan nilai tukar, kesalahan alokasi sumber daya produktif, investasi rendah, dan transformasi struktural yang terbatas. Inflasi yang tinggi, nilai tukar yang berlipat ganda, tingkat uang yang tidak berkelanjutan, dan kontrol belanja pabrik yang tidak efektif telah meningkatkan biaya produktivitas dan mendorong informalitas. Kegiatan ekonomi melambat pada tahun 2022 dan terkendala oleh kondisi pertanian yang memburuk dan ketidakstabilan harga. Pertumbuhan gross domestic brutonya diproyeksikan melambat menjadi 3,4% pada tahun 2022 dari 5,8% pada tahun 2021. Stage market development pada negara Zimbabwe yang merupakan negara dengan berpenghasilan menengah ke bawah, dengan gross national income-nya dilaporkan sebesar 1,530 dolar pada tahun 2022. Untuk nilai ekspor pada negara Zimbabwe sebesar 60.074,60 dolar, di mana nilai ekspor didominasi precious stones, metal, dan coins sebesar 33%. Sedangkan nilai impor pada negara Zimbabwe dilaporkan sebesar 801,50 dolar, di mana nilai impor didominasi oleh minyak sebesar 19%. Nilai tukar pada negara Zimbabwe. Mata uang resmi di Zimbabwe masih menggunakan dolar Zimbabwe untuk perdagangan internasional. Setelah nilai mata uang dolar Zimbabwe terus turun hingga tidak lagi dihargai penggunaan mata uang asli negara itu telah dilarang pada April 2009. Kini mata uang dolar Zimbabwe memiliki nilai tukar yang stabil terhadap mata uang asing dan penggunaannya semakin mendapat kepercayaan secara internasional maupun nasional. Jenis barang atau jasa yang dibutuhkan. Potensi peluang produk yang dapat memasuki pasaran Zimbabwe yaitu contohnya seperti alas kaki, kerajinan tangan, produk kulit, peralatan medis, karet, dan tekstil. Lalu hambatan negara Zimbabwe dalam perdagangan internasional, ekonomi Zimbabwe menurun dengan adanya berbagai sanksi yang diterapkan oleh beberapa negara-negara barat,
khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sanksi ini diantaranya berupa larangan pemberian pinjaman untuk Zimbabwe dan larangan impor pada produk tertentu. Sekian materi presentasi yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.